Selamat datang di Klub Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi trik selanjutnya, yaitu tentang materi pedagogik ya. Pada persiapan dalam menghadapi tes CPNS, khususnya dalam seleksi kompetensi bidang ya, bagi teman-teman yang lulus passing grade ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pedagogik, soal dan pembahasannya dari soal nomor 21 sampai 25 ya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe ya, terima kasih. Bagi yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga. Langsung saja kita masuk soal yang pertama, yaitu nomor 21. Menghindari atau mengurangi pertanyaan yang hanya dijawab oleh seorang siswa. Sebagai gantinya, siswa diminta mendiskusikan jawaban pertanyaan tersebut dalam pasangan atau kelompok kecil. Cara tersebut merupakan salah satu cara dalam keterampilan bertanya lanjut pada komponen titik. Pilihan jawaban yang A, pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang B, pengaturan urutan pertanyaan. C, penggunaan pertanyaan pelacak. D, peningkatan terjadinya interaksi. Kita bahas satu persatu. Di sini cara untuk menghindari pertanyaan yang hanya dijawab oleh satu orang. Itu guru harus mendiskusikan jawaban pertanyaan dalam pasangan atau dalam kelompok kecil. Untuk pilihan jawaban yang A, pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan, di sini salah karena pertanyaan yang diajukan guru itu mengundang siswa untuk berpikir karena tuntutan kognitif. Ya, kuncinya seperti itu. Yang B, pengaturan urutan pertanyaan. Di sini juga salah. Ya, karena pertanyaan yang diajukan guru itu sesuai tingkatan tertentu. Harus diurut. Pertanyaan yang mudah didahulukan, baru pertanyaan yang sulit, yang sukar, seperti itu. Kemudian yang C, penggunaan pertanyaan pelacak. Di sini juga salah. Karena pengajuan pertanyaan pelacak itu dapat membimbing siswa untuk mengembangkan jawaban yang diberikan. Nah, yang benar itu adalah jawaban yang D, peningkatan terjadinya interaksi. Ini yang benar. Karena peningkatan terjadinya interaksi ini merupakan salah satu cara dalam meningkatkan terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa, interaksi antara siswa dengan guru. Seperti itu. Jadi nomor 21, jawaban yang benar adalah yang D. Selanjutnya kita masuki soal nomor 22 ya. Di soal nomor 22 ini, dalam kegiatan pembelajaran, tujuan memberikan penguatan terdiri dari kecuali. Tujuan memberikan penguatan, kecuali. Pilihan jawaban yang A, meningkatkan perhatian siswa. B, memudahkan siswa belajar. C, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. D, mendorong munculnya perilaku yang negatif. Untuk pilihan jawaban yang A, tujuan memberikan penguatan. A, meningkatkan perhatian siswa. Ini benar, karena meningkatkan perhatian siswa merupakan tujuan memberikan penguatan. Yang B, memudahkan siswa belajar, juga benar, karena merupakan tujuan memberi penguatan. Yang C, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Ini juga benar, karena merupakan tujuan memberi penguatan. Yang salah di sini adalah yang D, mendorong munculnya perilaku yang negatif. Ini bukan merupakan tujuan memberikan penguatan. Jadi nomor 22 ini yang tepat jawabannya adalah D. Sebenarnya tujuan penguatan di nomor D ini yang benar adalah mendorong munculnya perilaku positif, bukan negatif. Jadi nomor 22 jelas sekali jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Kita lanjut memasuki soal yang ke-23. Pak Ali memberikan pertanyaan kepada salah seorang siswanya. Bagaimana proses terjadinya hujan? Siswa tersebut menjawab dengan tepat, sehingga Pak Ali puas. Lalu Pak Ali mengacungkan jempol kepada siswa yang menjawab dengan tepat. Tindakan Pak Ali tersebut merupakan memberikan penguatan nonverbal dengan cara titik. Ya. Di sini Pak Ali memberikan pertanyaan, kemudian anaknya menjawab dengan benar, kemudian Pak Ali memberikan penguatan berupa mengacungkan jempolnya, termasuk penguatan verbal dengan cara apa?
Kita bahas satu persatu. Dengan A, mimik dan gerakan badan. Untuk pilihan jawaban yang A, mimik dan gerakan badan ini benar. Karena mengacukan jempol itu menandakan kepuasan guru terhadap jawaban siswa, terhadap tingkah laku siswa. Jadi jempol, mengacukan jempol di sini adalah penguatan dengan cara gerakan badan. Kemudian yang B, gerak mendekati. Ini salah, tidak sesuai dengan kemampuan mengacukan jempol tadi. Gerak mendekati di sini salah karena gerak mendekati itu dapat ditunjukkan guru dengan cara melangkah mendekati siswa, melangkah mendekati anak tersebut. Yang C, sentuhan, di sini juga salah. Karena sentuhan itu bisa dilakukan dengan cara menjabat tangan anak, kemudian menepuk pundak siswa sebagai bentuk memberikan penguatan dengan cara sentuhan. Kemudian D, kegiatan yang menyenangkan, di sini juga salah. Karena kegiatan yang menyenangkan itu apabila siswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi kegemarannya, yang menjadi kesukaannya, atau sesuatu yang memungkinkan siswa ini untuk berprestasi. Itu termasuk kegiatan yang menyenangkan bagi siswa. Jadi untuk soal nomor 23 jawaban yang benar adalah yang A, ya. Lanjut kita masuki soal ke-24, ya. Dalam kegiatan pembelajaran, tujuan mengadakan variasi terdiri dari titik-titik-titik kecuali, ya. Tujuan dari variasi kecuali. Untuk pilihan jawaban yang A, melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Yang B, meningkatkan keaktifan atau keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. C, memelihara iklim kelas yang kondusif. D, menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar. Di sini yang ditanyakan adalah tujuan mengadakan variasi kecuali, ya, yang tidak termasuk tujuan mengadakan variasi. A, melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Di sini benar. Gaya belajar yang beraneka ragam itu dapat difasilitasi dengan cara mengadakan variasi. Kita tahu bahwa gaya belajar siswa itu ada, kalau nggak salah ada 3. Yang pertama visual, auditorial, dan kinestetik. Visual itu dia anak lebih suka dengan cara melihat itu lebih suka. Lihat contohnya langsung itu suka. Audio itu lebih suka mendengarkan penjelasan, mendengarkan penjelasan guru. Kemudian musik itu lebih suka dengan audio. Kemudian kinestetik ini lebih ke arah ke gerak. Anak lebih suka interaksi, berpindah-pindah tempat, bergerak, itu kinestetik seperti itu, ya. Lanjut kita ke pilihan jawaban B. Meningkatkan keaktifan atau keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Di sini juga benar. Karena meningkatkan keaktifan atau keterlibatan siswa di sini merupakan tujuan untuk mengadakan variasi. Yang C, memelihara iklim kelas yang kondusif, ini salah. Karena memelihara iklim yang kondusif ini bukan merupakan tujuan penguatan, ya. Tidak termasuk tujuan penguatan. Yang D, menghilangkan kebosanan, ini juga apa? Yang C tadi, memelihara iklim kelas yang kondusif itu merupakan tujuan dari penguatan, ya, bukan termasuk tujuan variasi seperti itu, ya. Jadi yang C, iklim kelas yang kondusif itu diberikan termasuk tujuan diadakan penguatan, bukan tujuan mengadakan variasi. Yang D, menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar, ini termasuk tujuan mengadakan variasi. Jadi yang tidak termasuk tujuan mengadakan variasi di sini adalah yang C, memelihara iklim kelas yang kondusif. Karena memelihara iklim kelas yang kondusif termasuk tujuan memberi penguatan, seperti itu, ya. Oke, lanjut kita ke soal 25, ya. Pak Ali mengajukan pertanyaan kepada salah seorang siswa yang sedang sibuk sendiri. Setelah berdiam sejenak sambil memandang siswa yang sibuk sendiri, Pak Ali kemudian menunjuk siswa yang sibuk sendiri. Contoh tersebut dilakukan Pak Ali untuk mengadakan variasi dalam bentuk titik-titik-titik. A, variasi suara. B, pemusatan perhatian. C, kesenyapan. D, mengadakan kontak pandang, ya. Di sini ada anak yang sibuk dengan permainannya sendiri. Kemudian Pak Ali diam sebentar, kemudian memandang anak yang sibuk tersebut, kemudian menunjuk siswa yang sibuk tersebut. Termasuk dalam variasi dalam bentuk apa ini? Jika menghadapi anak yang
yang sibuk bermain sendiri. Untuk pilihan jawaban A, variasi suara di sini salah. Karena variasi suara ini dilakukan dengan cara mengubah-ubah suara. Suara dari yang rendah ke yang tinggi intonasinya, suara dari yang cepat ke yang lambat, atau dari intonasi yang tinggi ke intonasi yang lebih rendah. Itu variasi suara. Yang B, pemusatan perhatian di sini juga salah. Karena pemusatan perhatian itu dilakukan dengan mengucapkan kata-kata tertentu secara khusus disertai isyarat atau gerakan yang membuat anak itu terfokus kepada hal-hal yang dilakukan guru. C, kesenyapan. Nah, di sini yang benar kesenyapan. Karena variasi dalam keadaan kesenyapan ini itu guru tiba-tiba diam. Dalam penjelasan itu kalau ada salah seorang anak yang sibuk, tiba-tiba guru tersebut diam. Kemudian menunjuk siswa tersebut. Nah, ini adalah variasi dalam bentuk kesenyapan. Kalau yang D, mengadakan kontak pandang, ini salah. Karena kontak pandang dengan seluruh siswa itu merupakan salah satu senjata ampuh bagi guru dalam mengajar. Ya, menjaga pandangan anak agar terfokus kepada pembelajaran. Ya. Kita ke soal nomor 26. Kegiatan menjelaskan pada keterampilan menjelaskan bertujuan untuk titik. A, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang lebih sistematis. B, membimbing siswa menjawab pertanyaan apa yang muncul dalam proses pembelajaran. C, mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar. D, memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan guru. Oke, langsung saja. Kegiatan menjelaskan pada keterampilan menjelaskan itu tujuannya untuk apa? Yang A di sini benar karena meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang sistematis di sini merupakan salah satu tujuan keterampilan menjelaskan. Kemudian yang pilihan jawaban yang B, membimbing siswa menjawab pertanyaan apa yang muncul dalam proses pembelajaran, di sini kurang tepat atau salah. Karena untuk membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan itu bukan apa, tapi pertanyaan mengapa. Itu untuk membimbing siswa untuk proses pembelajaran. Ya. Kemudian yang C, mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar. Ini salah, karena merupakan manfaat penguasaan keterampilan menjelaskan oleh guru. Jadi manfaat dari penguasaan keterampilan menjelaskan oleh guru salah satunya adalah untuk mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar. Yang D ini juga salah, memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan guru juga salah karena ini termasuk manfaat penguasaan keterampilan menjelaskan oleh guru. Oke, gitu ya. Jadi jelas untuk soal nomor 26 jawabannya adalah A ya. Lanjut kita ke soal nomor 27 ya. Pada mata pelajaran matematika, Pak Ali memberi tugas kepada siswanya untuk mengerjakan soal menghitung luas suatu bidang. Lalu, Pak Ali memberikan rumus tentang menghitung luas suatu bidang. Dalam contoh tersebut, Pak Ali sedang memberikan keterampilan merencanakan penjelasan dalam bentuk bla bla bla. A, menganalisis karakteristik penerima pesan. B, merencanakan isi pesan. C, pemberian tekanan. D, penggunaan contoh dan ilustrasi. Langsung saja, di sini Pak Ali dalam pembelajaran matematika itu memberikan cara untuk menghitung luas suatu bidang. Pak Ali memberikan rumusnya untuk menghitung tersebut. Ini termasuk dalam keterampilan merencanakan penjelasan dalam bentuk apa? A, menganalisis karakteristik penerima pesan. Di sini salah. Karena karakteristik siswa perlu dianalisis antara lain melalui usianya, melalui jenis kelaminnya, jenjang kemampuan, atau bahkan melalui latar belakang keluarganya. Itu cara menganalisis keterampilan anak, karakteristik anak. Kemudian pilihan jawaban yang B, merencanakan isi pesan, ini benar. Karena merencanakan isi pesan ini merupakan salah satu salah satu hal dalam menelaah hukum, rumus dan prinsip bahkan generalisasi. Jadi merencanakan isi pesan ini dalam hal menelaah hukum ya. Jadi benar. Nomor 27 ini jawabannya B. Yang C salah. Mengapa? Pemberian tekanan ini salah. Karena
pemberian tekanan ini merupakan salah satu keterampilan menyajikan penjelasan, bukan merencanakan penjelasan. Yang D, penggunaan contoh dan ilustrasi juga salah. Karena penggunaan contoh dan ilustrasi bukan termasuk keterampilan merencanakan penjelasan, tetapi merupakan salah satu keterampilan menyajikan penjelasan. Jadi jelas, untuk soal nomor 27 jawabannya adalah yang B. Lanjut kita masuk ke soal 28 ya. Tujuan keterampilan membuka pelajaran adalah memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Sedangkan tujuan keterampilan menutup pelajaran adalah titik. Yang ditanyakan di sini adalah tujuan keterampilan menutup pelajaran. Opsi A, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti. Yang B, mengetahui nilai siswa dalam kegiatan pembelajaran. D, mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran. D, mengetahui keberhasilan guru dalam memberikan evaluasi. Kita bahas satu persatu. Yang A, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti. Salah, jelas ini. Memasuki kegiatan inti, bukan termasuk tujuan ke menutup pelajaran. Tapi menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti ini merupakan salah satu tujuan keterampilan membuka pelajaran. Untuk yang B, mengetahui nilai siswa dalam kegiatan pembelajaran ini juga salah, karena bukan merupakan tujuan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang C, mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran ini benar, karena merupakan salah satu tujuan keterampilan menutup pelajaran. Yang D, mengetahui keberhasilan guru dalam memberikan evaluasi. Ini juga salah karena bukan termasuk tujuan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi untuk soal nomor 28 jawaban yang benar adalah yang C ya. Lanjut kita ke soal nomor 29. Pada mata pelajaran sains, Pak Ali membawa alat bantu mengajar berupa model rangka tubuh manusia. Pada kegiatan tersebut, Pak Ali sudah menerapkan keterampilan membuka pelajaran dengan cara titik. A, menimbulkan motivasi. B, menarik perhatian. C, memberi acuan. D, membuat kaitan. Untuk pilihan jawaban yang A, menimbulkan motivasi ini salah, karena menimbulkan motivasi dilakukan dengan cara mengemukakan ide yang bertentangan. Yang B, menarik perhatian ini benar, karena menggunakan alat bantu mengajar berupa model rangka tubuh manusia ini merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian siswa pada saat komponen membuka pelajaran ya. Yang C, memberi acuan juga salah, karena memberi acuan tujuannya untuk memberikan gambaran singkat kepada siswa tentang berbagai topik. Yang D, membuat kaitan, ini juga salah, karena membuat kaitan itu adalah membuat pelajaran menjadi bermakna dengan cara pelajaran itu dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Lanjut kita memasuki soal yang terakhir nomor 30 ya. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, Ibu Ani membacakan cerita tentang Udi berusaha jujur. Pada akhir cerita, Ibu Ani memberi tugas untuk membuat ringkasan dari cerita tersebut. Ringkasan cerita tersebut merupakan penerapan komponen keterampilan menutup pelajaran dalam hal titik. A, menilai. B, memberi tindak lanjut. C, meninjau kembali. D, membuat kaitan. Di sini kata kuncinya adalah membuat ringkasan itu merupakan penerapan komponen keterampilan menutup pelajaran dalam hal apa? Untuk pilihan jawaban yang A, menilai, ini salah, karena menilai itu memberi soal-soal tertulis yang dikerjakan oleh siswa secara tertulis pula ya, bukan termasuk meringkas. Yang B, memberi tindak lanjut, itu juga salah, karena memberi tindak lanjut dengan cara memberi tugas itu dapat dikerjakan secara individual, membuat pekerjaan seperti itu. Yang C, meninjau kembali, ini benar, karena dalam meninjau kembali itu ada dua cara. Ada dua cara yang dilakukan oleh guru untuk meninjau kembali. Cara yang pertama dengan cara meringkas. Yang pertama adalah membuat ringkasan
pada keterampilan menutup pelajaran. Yang kedua, merangkum inti pelajaran. Ya. Yang pilihan jawaban yang D, membuat kaitan, ini juga salah. Karena membuat kaitan merupakan komponen pada keterampilan membuka pelajaran. Jadi untuk soal nomor 20, jadi untuk soal nomor 30, jelas jawabannya adalah C, meninjau kembali. Langsung saja kita masuki soal yang pertama, yaitu nomor 31. Kegiatan yang dilakukan guru dalam membuka dan menutup pelajaran harus relevan dengan materi yang akan dibahas dan sesuai dengan karakteristik siswa sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut sesuai dengan prinsip bla bla bla. Pilihan A berurutan, B berkesinambungan, C keterkaitan, D bermakna. Untuk pilihan jawaban yang A berurutan, di sini salah karena prinsip berurutan itu artinya guru itu hendaknya berusaha membuat susunan kegiatan pembelajaran yang runtut dan tepat, yang sesuai dengan minat, pengalaman, dan kemampuan dari siswa. Kemudian pilihan jawaban yang B berkesinambungan, di sini juga salah karena prinsip berkesinambungan ini hampir sama dengan prinsip berurutan. Kemudian pilihan jawaban yang C, keterkaitan, ini juga salah karena prinsip keterkaitan itu merupakan salah satu prinsip dalam menjelaskan. Kemudian yang D, ini yang benar, pilihan jawaban yang benar. Karena bermakna, prinsip bermakna di sini itu sesuai dengan definisi dari prinsip pembelajaran bermakna, yaitu guru membuka dan menutup pelajaran itu harus relevan dengan materi yang dibahas dan sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi jelas untuk soal nomor 31 jawabannya adalah D, bermakna. Lanjut kita masuki soal selanjutnya, nomor 32 ya. Dalam sebuah diskusi, Pak Ali melihat Budi terlalu aktif dengan mendominasi seluruh pertanyaan dan pandangannya terhadap terjadinya bencana banjir. Dengan bijaksana, lalu Pak Ali mencegah monopoli yang dilakukan oleh muridnya tersebut, monopoli yang dilakukan Budi. Pencegahan yang dilakukan Pak Ali sesuai dengan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil pada komponen titik. Pilihan jawaban yang A, memperjelas masalah, B, menganalisis pandangan, C, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, D, menguraikan pendapat. Untuk pilihan jawaban yang A, memperjelas masalah, di sini salah karena memperjelas masalah di sini adalah guru atau pembimbing itu berkewajiban memperjelas pendapat yang diajukan oleh siswa sehingga tidak terjadi salah pengertian, tidak terjadi miskonsepsi, ya gitu ya. Kemudian pilihan jawaban yang B, menganalisis pandangan, di sini juga salah karena menganalisis pandangan itu artinya memperjelas atau menguraikan inti gagasan siswa tentang hal-hal yang sudah disepakati dan hal-hal yang belum disepakati. Kemudian pilihan jawaban C, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, ini adalah jawaban yang benar. Karena menyebarkan kesempatan berpartisipasi ini merupakan langkah yang dilakukan Pak Ali tadi itu dengan menghindari, mencegah monopoli yang dilakukan Budi tersebut, itu termasuk keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil pada komponen menyebarkan kesempatan berpartisipasi agar siswa yang lain juga ikut berpartisipasi dalam diskusi tersebut.
Oke. Untuk pilihan jawaban yang D, menguraikan pendapat di sini juga salah karena menguraikan pendapat itu sama dengan memperjelas masalah. Seperti itu. Jadi jelas untuk nomor 32 jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya kita memasuki soal ke-33. Pada mata pelajaran matematika terjadi kegaduhan dengan adanya gangguan di luar kelas. Melihat hal ini, Pak Ali melihat setiap siswa dengan seksama untuk melakukan interaksi dengan seluruh siswanya, baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam keterampilan mengelola kelas, hal yang dilakukan Pak Ali adalah A. Menunjukkan sikap tanggap. B. Membagi perhatian. C. Memberi penguatan. D. Memberikan petunjuk yang jelas. Untuk pilihan jawaban yang A, menunjukkan sikap menunjukkan sikap tanggap di sini benar. Karena sikap tanggap guru itu dapat ditunjukkan dengan cara memandang secara seksama kepada seluruh siswa, menanggapi hal-hal yang terjadi di luar kelas, di dalam kelas, kemudian ditanggapi secara cepat. Ini adalah menunjukkan sikap tanggap dari Pak Ali. Kemudian pilihan jawaban yang B, membagi perhatian di sini salah karena dalam mengelola kelas, guru itu dituntut mampu membagi perhatian kepada seluruh siswa. Jadi pada pengelolaan kelasnya. Kemudian yang C, memberi penguatan, di sini juga salah karena penguatan itu diberikan kepada siswa yang bertingkah laku baik. Kemudian yang D, memberikan petunjuk yang jelas. Ini juga salah karena memberikan petunjuk yang jelas, singkat dan mudah dimengerti oleh siswa itu akan sangat membantu kelancaran tugas yang harus dikerjakan oleh siswa sehingga kondisi belajar itu dapat optimal. Jadi untuk soal nomor 33 jawaban yang benar adalah yang A, menunjukkan sikap tegas. Lanjut kita memasuki soal ke-34. Dalam keterampilan mengelola kelas yang harus diperhatikan guru agar efektif adalah kecuali A, menekankan hal-hal yang positif. B, tindakan dan kata-kata guru harus dapat menggugah siswa untuk belajar. C, penggunaan variasi dalam mengajar. D, mengulangi penjelasan yang tidak perlu. Di sini pilihan jawaban yang A itu benar karena merupakan hal-hal yang harus diperhatikan guru. Yang B, tindakan dan kata-kata guru dapat menggugah siswa untuk belajar, di sini juga benar karena termasuk hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam pembelajaran. Yang C, penggunaan variasi dalam mengajar, di sini juga benar karena variasi ini penting, harus diperhatikan oleh guru karena setiap anak itu mempunyai karakteristik berbeda-beda, mempunyai gaya belajar berbeda-beda. Jadi guru harus menggunakan variasi dalam mengajar. Yang D ini salah karena merupakan hal-hal yang harus dihindari. Mengulangi penjelasan yang tidak perlu ini harus dihindari oleh guru. Jadi jelas untuk soal nomor 34 jawaban yang benar adalah yang D ya. Lanjut kita masuki soal nomor 35. Sebelum memberi tugas, Pak Budi terlebih dahulu menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Hal ini merupakan sikap tanggap Pak Budi terhadap proses kerja siswa pada awal dimulainya tugas tersebut dengan cara mendekati setiap siswa yang belajar secara perorangan. Apakah semuanya sudah berjalan dengan lancar dan memadai? Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Budi merupakan komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dalam hal A, mengadakan pendekatan secara pribadi. B, membimbing dan memudahkan belajar. C, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. D, merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran.
Untuk pilihan jawaban yang A, mengadakan pendekatan secara pribadi, di sini salah. Karena pendekatan secara pribadi itu dapat dilakukan dengan cara menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa. Pilihan jawaban B, membimbing dan memudahkan belajar, di sini benar. Karena dapat mengembangkan supervisi proses awal, merupakan salah satu komponen dalam keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Jadi tugas awal itu berfungsi untuk membimbing dan memudahkan belajar. Kemudian pilihan jawaban yang C, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, juga salah. Karena peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah sebagai organisator kegiatan pembelajaran. Kemudian yang D salah. Karena tugas utama guru adalah membantu siswa baik secara kelompok maupun perorangan dengan baik. Ya, gitu ya. Jadi untuk soal nomor 35, jawaban yang paling tepat adalah yang B, membimbing dan memudahkan belajar. Langsung saja kita masuki soal ke-36. Fungsi akselerasi dalam kegiatan remedial adalah titik-titik-titik. A, guru dapat mengatasi kesulitan siswa yang berkaitan dengan aspek sosial pribadi. B, guru dapat mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. C, kegiatan remedial disesuaikan dengan kesulitan dan karakteristik siswa. D, memperbaiki cara mengajar dan cara belajar. Untuk pilihan jawaban yang A, di sini salah karena bukan merupakan fungsi akselerasi dalam kegiatan remedial. Untuk jawaban yang B, di sini benar karena sesuai dengan definisi dari fungsi akselerasi dalam kegiatan remedial. Kemudian yang C, di sini juga salah karena merupakan fungsi penyesuaian. Kemudian yang D, memperbaiki cara mengajar dan cara belajar, di sini juga salah karena merupakan fungsi korektif. Jadi jelas untuk soal nomor 36 jawabannya adalah B ya. Lanjut kita memasuki soal nomor 37. Dalam suatu diskusi ada satu kelompok yang mengalami kesulitan dalam konsep dasar tentang terjadinya banjir. Lalu guru menjelaskan tentang terjadinya banjir. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan bentuk kegiatan remedial titik-titik-titik. A, tutorial. B, sumber yang relevan. C, kegiatan kelompok. D, mengajarkan kembali. Untuk pilihan jawaban yang A, tutorial, di sini salah karena tutorial merupakan kegiatan guru meminta bantuan siswa yang lain ya. Jadi siswa yang lain memberikan tahu ya. Kemudian yang B, sumber yang relevan, di sini juga salah karena dalam kegiatan remedial guru dapat menggunakan sumber belajar lain dalam membantu siswa menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian yang C, kegiatan kelompok, juga salah karena diskusi atau kerja kelompok itu dapat digunakan guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan. Untuk jawaban yang D, mengajarkan kembali, di sini benar karena bentuk kegiatan pada soal tersebut itu guru menjelaskan kembali materi yang belum dipahami atau belum dikuasai oleh siswa. Jadi jelas nomor 37 jawabannya adalah D. Lanjut kita masuki soal nomor 38. Adi dalam kegiatan pengayaan membantu menjelaskan kepada siswa lain dalam memahami proses terjadinya gerhana bulan. Jenis kegiatan pengayaan yang dilakukan melalui Adi terhadap teman-temannya adalah mengembangkan titik-titik-titik. A, media pembelajaran. B, latihan. C, sumber pembelajaran. D, tutor sebaya. Untuk soal nomor 38 di sini, pilihan jawaban yang A, media pembelajaran, di sini salah karena mengembangkan media pembelajaran itu memberi kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan suatu karya. Hasil karya tersebut berupa model, permainan, atau karya tulis yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Kemudian pilihan jawaban yang B, latihan, di sini juga salah. Karena mengembangkan latihan itu artinya adalah kelompok cepat mengembangkan latihan praktis yang dapat dilaksanakan oleh teman-teman yang lambat. Kemudian pilihan jawaban yang C, sumber belajar, di sini juga salah karena identik dengan mengembangkan media pembelajaran. Identik dengan pilihan jawaban yang A. Kemudian nomor 38 pilihan jawaban yang D, tutor sebaya, di sini benar. Karena tutor sebaya itu membantu siswa lain memahami materi pelajaran dan dalam menambah wawasan
atau pengetahuan siswa yang lain. Jadi untuk soal nomor 38, jawaban yang benar adalah D, tutor sebaya. Lanjut, kita masuki soal nomor 39. Dalam melaksanakan kegiatan pengayaan, menurut Suharsini Arikunto, faktor yang harus diperhatikan guru pada siswa adalah titik. A. Kegiatan di luar kelas itu lebih disukai oleh siswa. B. Kegiatan yang disukai siswa hanya di belakang meja. C. Kegiatan yang sifatnya penjelasan. D. Kegiatan yang disukai siswa itu yang menuntut waktu lama. Di sini pilihan jawaban yang A, kegiatan di luar kelas itu lebih disukai oleh siswa. Di sini benar, karena kegiatan di luar kelas itu lebih disukai oleh siswa karena menyenangkan. Siswa merasa senang daripada kegiatan di dalam kelas. Kemudian pilihan jawaban B di sini salah, karena kegiatan yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas itu lebih disukai siswa daripada kegiatan di belakang meja. Yang C, kegiatan yang sifatnya penjelasan, ini juga salah, karena kegiatan yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas sama itu lebih disukai daripada yang sifatnya penjelasan, ceramah. Kemudian yang pilihan jawaban D, kegiatan yang menuntut waktu lama, di sini juga kurang disukai oleh siswa, karena siswa itu lebih suka kegiatan yang cepat, yang menunjukkan hasil itu lebih disukai oleh siswa daripada kegiatan yang menuntut waktu yang cukup lama. Jadi untuk soal nomor 39, kegiatan yang harus diperhatikan guru yang paling disukai oleh siswa adalah pilihan jawaban yang A. Oke. Lanjut, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Untuk soal nomor 40. Pak Ahmad memberi tugas kepada siswa kelas 5 untuk meringkas cerita tentang terjadinya gerhana. Setelah ringkasan dikumpulkan, Pak Ahmad memeriksa ringkasan Budi. Hasilnya sangat bagus dan memuji ringkasan Budi. Ketika memeriksa ringkasan Adi, Pak Ahmad merasa ringkasan Adi kurang baik dan tidak lengkap. Lalu Pak Ahmad meminta Adi untuk memperbaiki ringkasannya. Kegiatan Pak Ahmad dalam memberi tugas kepada Adi merupakan kegiatan pengelolaan kelas yang didasarkan pada pendekatan titik. Pilihan jawaban yang A, iklim sosioekonomi. B, iklim sosioemosional. C, proses kelompok. D, modifikasi tingkah laku. Lanjut, untuk pilihan jawaban yang A, iklim sosioekonomi, di sini salah, karena iklim sosioekonomi itu tidak termasuk dalam kegiatan pengelolaan kelas. Pilihan jawaban yang B, iklim sosioemosional, ini juga salah, karena iklim sosioemosional merupakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosioemosional kelas yang positif. Masalah interpersonal sudah kita bahas pada video sebelumnya ya, interpersonal dan intrapersonal sudah ada pada video kita yang terdahulu, silakan dicek saja. Kemudian pilihan jawaban yang C, proses kelompok, di sini juga salah, karena pendekatan proses kelompok itu membantu mengembangkan dan melaksanakan sistem kelas yang efektif. Pilihan jawaban D, modifikasi tingkah laku, di sini benar, karena contoh kegiatan yang dilakukan oleh Pak Ahmad tadi itu membantu siswa untuk mempelajari tingkah laku yang diharapkan melalui penerapan prinsip-prinsip yang berasal dari sebuah teori penguatan. Jadi untuk soal nomor 40, jawaban yang benar adalah yang D, modifikasi tingkah laku.